Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji memuliakan Tuhan, dan kita juga akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan nyanyikan pujian, ku ingin menikmati pribadi Tuhan. Dan bukan hanya pujian ini saja, dan benar-benar kita mau menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Kita nyanyikan pujian ini, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan, Kau mulia. Nyanyikan pujian ini lagi, ku ingin menikmati-Mu Tuhan. Haleluya, nikmatilah hadirat Tuhan dalam ibadah kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak,
Haleluya, haleluya. Engkau adalah bagian yang paling berharga di dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terus menikmati Engkau, kami mau terus menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan, kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kami. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau menyiapkan kehidupan kami. Kami mau menyiapkan diri kami yang terbaik untuk kami memuji Engkau, kami mempermuliakan nama-Mu, Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah hati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Berjalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan saja yang hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia mengiring ke Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian setia berbakti pada Tuhan. Haleluya. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Setia berbakti pada Tuhan, setia memuji nama Tuhan, setia, setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus. Bikin hatiku selalu bersuka bila ku pandang ini dunia. Bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus. Bikin hatiku selalu bersuka bila ku pandang ini dunia. Bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus. Bikin hatiku selalu bersuka. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, tetaplah setia kepada Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Pandang saja kepada Yesus. Tetaplah setia. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus nanti yang kedua kali, akan terjadi pemisahan antara orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia atau orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan supaya kita bersama-sama berada di sorga bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Ada tangisan, tangisan selamanya, yang
kita menjadi bagian orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita akan semakin dikuatkan lagi menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan lebih mengerti lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Milikilah kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Kita mau nyanyikan pujian ini. Haleluya. Rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hati menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan, Roh Kudus-Nya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Ingin ku rasakan jamahan-Mu, Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu. Nyanyikan pujian ini dan rasakan sungguh jamahan Tuhan, lawatan Roh Kudus-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu.
Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kasih karunia yang Tuhan masih percayakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, biarlah ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan kami Tuhan, terlebih berkat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan kembali dikuatkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Engkau melalui hamba-Mu Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Allah Roh Kudus itu boleh menjadi bagian dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami setiap umat-umat Tuhan yang boleh datang beribadah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh sekali lagi mengerti apa menjadi isi hati-Mu, apa menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi kami, sehingga setiap kehidupan kami pun boleh selalu diperbaharui oleh firman-Mu. Kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah ini yang ada sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kita baik. Kebaikan begitu nyata kami boleh alami sampai pada saat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin setia, taat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita sama-sama, terambil dari Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39 dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Yesus membawa pemisahan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan ayat firman Tuhan sebagai ayat pokok kita pada saat ini. Firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia juga tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tema yang kita akan bicarakan pada saat ini atau pagi ini, membicarakan tentang Yesus datang membawa pemisahan. Nah sebelum kita membahas tentang datangnya Yesus membawa pemisahan, maka kita harus percaya bahwa jauh sebelumnya, kurang lebih 700 tahun, Nabi Yesaya pernah nubuatkan tentang satu pribadi, satu orang yang akan datang sebagai Raja Damai. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, yang sering kali kita dengar di akhir tahun pada bulan Desember, membicarakan tentang siapa pribadi ini. Nah oleh karena itu saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, nubuatan tentang akan datang seorang pribadi sebagai raja pembawa damai. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, kalimat ini seakan-akan Yesus mengajarkan kekerasan. Atau Yesus mengizinkan atau menyetujui kekerasan. Nah, ayat firman Tuhan ini sangat kontroversi. Artinya akan menimbulkan perdebatan atau akan terjadi pertentangan, paradoks dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya maupun yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri, yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Agar supaya lebih jelas, kita akan lihat firman Tuhan ini yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 39 supaya kita akan lebih mengerti maksud dan tujuan Yesus berbicara tentang dia tidak akan membawa damai tetapi pemisahan. Apa yang dimaksud dengan pemisahan? Nanti akan kita belajar banyak tentang ini. Tetapi yang jelas bahwa dalam Matius 5 ayat 39, firman Tuhan katakan, tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan ini sangat jelas, saudara, bahwa pengajaran Yesus, dia menganjurkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya kepadanya, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ketika orang-orang berbuat jahat kepada kita, maka firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, ketika kita ditampar sekalipun di pipi kanan kita, bahkan Yesus mengajarkan, berikanlah pipi kiri kita. Bahkan Yesus sendiri juga yang mengatakan bahwa doakan musuhmu. Sekalipun ada orang-orang memfitnah kita, orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, mungkin bahkan membenci kita, tetapi pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya, yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, bukan kita selalu membalas kejahatan mereka. Lebih jelas di dalam Matius 5 ayat 44, secara cepat saya akan bacakan buat saudara, firman Tuhan katakan, tetapi aku, sekali lagi Yesus katakan, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau hal berbuat apa yang mereka lakukan, perbuat terhadap kita, sama dengan apa yang kita balaskan kepada mereka, orang-orang di luar sana yang tidak mengerti tentang kebenaran, yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan digarisbawahi, orang jahat pun tahu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi yang Tuhan mau, sekalipun ada yang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat baik kepada mereka. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kita berdoa buat mereka. Amin. Haleluya. Bahkan Matius 5 ayat 9 katakan, karena itu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ayat-ayat firman Tuhan di atas ini terkonfirmasi menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus itu pembawa damai. Sekalipun narasi firman Tuhan sebagai ayat pokok yang kita dengar, bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tapi dia datang membawa pemisahan. Bahkan dengan pedang dia lakukan itu. Nah, kita akan lihat di sini apa yang dibicarakan tentang arti dari pemisahan dan apa sih yang Yesus bicara tentang pedang. Nah, ketika dikatakan Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang, ini bukan secara literal, saudara, melainkan sebuah metafora dari peperangan ideologi. Artinya bahwa Yesus tidak kompromi dengan dosa.
Karena itu Yesus datang untuk memisahkan antara orang benar dari orang berdosa. Jadi pemisahan ini yang dimaksudkan adalah ketika mereka ini, bangsa-bangsa Yahudi ini, latar belakang mereka terikat dengan peraturan, adat istiadat dan agama yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh ahli-ahli Taurat dan seterusnya. Saudara perhatikan, ahli-ahli Taurat itu hanya membebankan membebankan hukum yang begitu berat untuk dilakukan umatnya, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Dan oleh karena itu Yesus datang buat pemisahan. Jadi bukan hukum yang harus dipatuhi sebagai perintah dari hukum Taurat, tapi Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya adalah untuk mengikuti apa yang Yesus ajarkan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan harus berdoa bagi musuh kita. Ini hal-hal yang kemudian membuat orang-orang yang terikat dengan hukum, orang-orang yang hidup dengan adat istiadat, menolak kebenaran ini. Nah, disinilah akan muncul perdebatan, di sini akan muncul pemisahan. Karena itu firman Tuhan katakan, Yesus datang bukan membawa damai melainkan pedang. Ini bukan, sekali lagi saya katakan, secara letterlek, melainkan sebuah metafora dari peperangan ideologi. Artinya bahwa Yesus tidak kompromi dengan dosa. Karena itu Yesus datang untuk memisahkan antara orang benar dari orang berdosa. Kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan Barnabas. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai dengan 4, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. Kisah Rasul 14 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Yang tadinya orang Yahudi ada sekian banyak orang yang tidak percaya. Mereka hidup dengan adat istiadat, mereka hidup dengan aturan-peraturan dan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang lewat Rasul Paulus dan Barnabas mengajarkan tentang kebenaran. Maka saudara perhatikan firman Tuhan katakan, sebagian orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, nah ini akan terjadi pemisahan. Memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ini yang dimaksudkan. Dan Yesus datang akan membuat pemisahan. Pemisahan di antara orang benar dan orang yang tidak benar atau orang berdosa. Dengan pengajaran-pengajaran yang kemudian diteruskan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Dan ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara dan saya. Ketika ada di dalam rumah tangga kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tapi ada yang tidak menerima. Nah, ini akan terjadi perpecahan, saudara. Maaf bicara, ketika di dalam keluarga ada yang berbeda agama, anaknya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara orang tua mungkin masih berbeda agama dengan anaknya. Nah, ini akan terjadi pertentangan, ini akan terjadi pemisahan, saudara. Ini akan terjadi benturan-benturan yang begitu luar biasa. Nah, jauh sebelumnya Yesus menggambarkan tentang ini, bahwa dia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan dengan pedang. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa pedang ini bukan secara letterlek, tapi sebuah metafora, peperangan ideologi. Artinya bahwa peperangan ideologi terjadi karena ada perbedaan-perbedaan agama di tengah-tengah keluarga. Orang tua ada kalanya sudah menerima Tuhan, tapi anak-anaknya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Atau sebaliknya, kakaknya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, adik-adiknya belum, dan seterusnya. Dan ini akan terjadi. Ini akan terjadi perpecahan. Nah, pertentangan inilah yang Yesus maksudkan sebagai pedang. Dan itu bisa saja terjadi dalam satu keluarga maupun dalam satu rumah tangga.
Karena mungkin dalam satu keluarga ada yang berbeda, sekali lagi, ada yang berbeda kepercayaan atau iman, atau lebih sederhananya, ada perbedaan agama di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu dalam Matius 10 ayat 35 sebagai ayat pokok tadi di atas, saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Nah, ini akan terjadi, saudara. Ada begitu banyak rumah tangga, keluarga yang tidak satu iman. Nah, jauh sebelumnya Yesus sudah mengingatkan bahwa dia datang akan terjadi pemisahan. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi benturan, akan terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang kemudian tadi saya katakan di atas bahwa pedang ini bicara tentang metafora, peperangan ideologi, perbedaan satu kepercayaan dengan agama yang lain, kepercayaan yang lain. Karena itu ketika Yesus datang membawa firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka inilah yang menjadi pemisah antara orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan yang menolak firman Tuhan. Matius 5 ayat 10 sampai dengan 11 secara cepat, hanya beberapa ayat saja. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-10. Ini bicara tentang khotbah Yesus di bukit. Dalam ayat yang ke-10 dan 11, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, itu, saudara. Yesus datang membawa pemisahan sebagaimana firman Tuhan katakan, seperti paradoks, seperti kontroversial. Di mana di satu sisi justru Yesus mengajarkan tentang kedamaian. Sekali lagi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, kebenaran-kebenaran ini yang akan menimbulkan pertentangan di dalam keluarga. Ketika dalam peraturan hukum Taurat itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sementara Yesus ajarkan, ketika kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bahkan kita diminta Tuhan untuk mendoakan musuh kita sekalipun. Orang yang berbuat jahat sekalipun, kita harus mendoakan mereka. Nah, hal-hal ini yang akan terjadi pemisahan di dalam keluarga. Orang yang hidup dengan kekerasan dalam keluarga. Orang yang hidup dalam segala peraturan, hukum, adat istiadat dengan agama yang berbeda dengan kita. Ketika Yesus datang dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan, inilah yang akan terjadi konfrontasi. Akan terjadi benturan-benturan. Dan oleh karena itu Yohanes 16 ayat yang pertama sampai 3, Tuhan sendiri juga berbicara seperti ini, saudara. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-1 sampai dengan 3, firman Tuhan katakan begini, saudara. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3, semuanya ini ku katakan kepadamu. Jadi Yesus jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Nah, ini pemisahan ini sudah mulai terjadi, sudah. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sangat jelas bahwa Yesus datang bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan, bahkan dengan pedang. Artinya bahwa ketika Yesus datang dengan kebenaran, dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan adat istiadat, berbeda dengan hukum Taurat yang dianut oleh bangsa Yahudi pada saat itu, maka akan terjadi pertentangan, akan terjadi perdebatan yang luar biasa. Di situ akan terjadi pemisahan.
Jadi Yesus sudah kasih tahu, saudara, jauh sebelumnya. Bahkan orang yang menganiaya kita pun, bahkan membunuh kita pun, mereka menganggap mereka berbuat bakti kepada Allah mereka. Sementara firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus berbuat baik terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara dan saya. Sementara ayat berikut dikatakan dalam Matius 10 ayat 37 sebagai ayat pokok yang hampir terakhir. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan begini, saudara. Ayat yang ke-7 dari Matius 10, 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sepertinya ada juga seperti ada hal yang kok Yesus melarang kita mengasihi orang tua? Kok Yesus melarang kita mengasihi anak-anak itu? Bukan itu, saudara. Yang Yesus mengajarkan kepada saudara bahwa yang paling menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya layak kita agungkan, layak kita imani, layak kita sembah dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus harus menjadi pusat penyembahan dan kepercayaan kita kepada Dia. Sebagaimana Alkitab katakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kenapa Yesus melarang orang-orang mengasihi orang tua lebih daripadanya, mengasihi saudara laki-laki atau perempuan lebih daripadanya? Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seharusnya Yesus harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau bangsa Yahudi ini taat kepada hukum Taurat dan adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian Yesus berkata kepada bangsa Yahudi ini juga, bahwa percuma saja kamu bicara tentang masalah hukum Taurat, kamu seperti taat kepada hukum Taurat, tapi kamu lebih mengasihi orang tua kamu daripada aku. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah kecemburuan, saudara. Allah yang pencemburu. Yuk kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini, saudara. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita harus menyembah Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Dia harus paling utama. Kita ada ini karena Dia, saudara. Kita sehat ini karena Dia. Kita diberkati oleh karena Dia. Karena itu kalau Dia sebagai prioritas utama, maka Dia layak untuk kita sembah. Dia yang perlu kita dahulukan. Dan sebagai ayat terakhir dalam tema firman Tuhan pada pagi ini, dikatakan dalam Matius 10 ayat 38 dan 39, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Artinya bahwa setiap pengiringan kita kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Yaitu penderitaan. Sebab kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat, tapi kita siap menderita untuk Tuhan. Karena itu dalam Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan secara cepat katakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Untuk menderita untuk Dia. Nah saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita dipanggil bukan saja untuk menerima berkat-berkat Tuhan,
Tapi kita juga harus siap menderita untuk Tuhan. Karena itu di dalam ayat pokok tadi katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Jadi kalau kita kehilangan nyawa oleh karena iman kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan dalam Yohanes 5 ayat 24, kita perhatikan ini sebagai ayat penutup. Maka firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini yang Yesus bilang, siapa kehilangan nyawa karena aku, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Firman Tuhan katakan dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib ini berbicara tentang pengorbanan dan penderitaan. Namun kita tidak perlu takut, sebab Yesus adalah penjamin keselamatan hidup kekal saudara dan saya. Karena itu ketika dia katakan, kalau saudara kehilangan nyawa karena Dia, maka kita tidak perlu takut. Di balik kematian ada kehidupan kekal yang Allah janjikan. Tapi kalau kita kehilangan oleh karena kejahatan kita, oleh karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, oleh karena ketidakpatuhan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kematian kekal dan akan dihukum. Karena itu saya tutup dengan ayat terakhir dalam Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus datang bukan untuk mengajarkan kekerasan atau menyetujui kekerasan, melainkan Yesus datang untuk memisahkan orang benar di antara orang berdosa, agar supaya kita memperoleh jaminan keselamatan atau hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Amin. Oh, puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kalau saudara di rumah sekalipun, kita akan naikkan pujian, Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang
mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Saudara, pemisahan sungguh-sungguh akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Akan memisahkan orang-orang berdosa dari antara orang-orang yang benar, atau Tuhan akan memisahkan orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang tidak percaya kepadanya akan tertinggal. Karena itu betapa pentingnya saudara, kita mau tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan penjamin keselamatan hidup kekal saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Tambah-tambahkan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Perkuat kepercayaan kami hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami yang tadinya tidak layak untuk diselamatkan menjadi orang-orang yang berlayak untuk diselamatkan oleh karena percaya kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu, agar jangan sampai kami tertinggal ketika waktu Engkau datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang percaya. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu akan tertinggal. Ini pemisahan yang sungguh-sungguh akan terjadi. Karena itu dengan sangat tegas Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian haleluya Yesus. bagimu ya Haleluya. Engkau yang layak menerima pujian, hormat, syukur kami. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. 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 Kami harus akui itu ya Tuhan. Bahwasanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami naikkan segala puji, hormat, syukur. Engkau layak menerima puji-pujian kami. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kuasa. Engkau Allah yang penuh dan kuasa dan mujizat. Bahkan Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan menjamin keselamatan hidup kekal kami. Yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sudah menerima berkat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya pemisahan besar-besar akan terjadi ketika Engkau datang kembali dan dijumpai kami tetap beriman kepada Engkau. Karena itu ajar kami untuk tetap semakin setia dalam Engkau, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan ketidakmampuan, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menolong kami. Roh Kudus yang selalu menasehati, mengingatkan kami, supaya dalam setiap perjalanan sisa umur yang masih Engkau berikan dan percayakan bagi kami semakin setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau balas memberkati setiap mereka, baik dimanapun mereka berada, ada di rumah tangga mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Engkau berkati rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Engkau. Usaha pekerjaan dan mata pencarian mereka, Engkau berkati mereka. Toko, warung, apapun pekerjaan-pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, Tuhan buat berhasil semua itu. Bahkan rumah tangga keluarga mereka diberkati sampai kepada anak cucu. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berjalan bersama kami supaya kami tetap setia di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa. Itu damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan dari Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat siang ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.